sebelumnya ini bisa harus disimpan dulu di suatu file. Misalnya dari Word ini kita simpan ke desktop ya. Ya, namanya misalnya soal 3 PNG. Jadi formatnya PNG atau JPG boleh, JPEG. Nah, kita akan sisipkan di dalam soal nomor 3. Itu dipilih ini, insert picture. Nah, ini kemudian bisa dipilih, bisa diambil dari kamera laptop, kemudian dari ini tinggal dihidupkan, kemudian dari alamat website atau foto, daftar foto yang sudah ada, atau dari Google Drive, atau dari mencari lewat Google ya, searching. Nah, karena kita sudah ada disiapkan di desktop, kita pilih upload gambar saja, kemudian pilih browse. Tadi ada di desktop, kita bisa pilih medium. Tadi filenya adalah soal 3 ini ya, diklik saja. Ya, maka gambar sudah masuk di dalam form. Nah, untuk meletakkan gambar ini di kanan, tinggal dipilih yang gambar ini tadi ya, bisa kiri, tengah, kanan, atau bisa dihapus atau ganti gambar ya. Kalau misalnya kita mau coba lihat hasilnya di posisi kanan seperti apa, sekali lagi untuk melihat hasil sementara, preview dengan memilih gambar mata ini ya. Kanan berarti seperti ini, bukan berarti dia ada di kanan atas ya. Jadi sebaiknya kita pindah ke kiri saja. Oke, kita tutup lagi. Jadi ini dipindah ke kiri saja. Oke, nah answer key-nya soal nomor 3 adalah 46 derajat. Berarti jawaban yang C dan poinnya 20 ya. Kemudian soal nomor 4. Kita review sekali lagi sebelum kita share ya. Kita juga bisa coba tes sendiri ya untuk melihat hasilnya. Misalnya di sini kita akan pakai email saya, kemudian nama siswa, kelasnya misalnya today ya. Kita ambil contoh, misalnya jawabannya ngawur ya. Jadi misalnya yang pertama ini jawabannya D, kemudian yang kedua B, kita anggap benar saja, kemudian 46 derajat jawabannya C, dan yang terakhir kita buat salah juga, jawabannya D misalnya ya. Kemudian ini kita bisa submit, akan lihat hasilnya otomatis. Setelah submit ini bisa dilihat skornya seperti apa ya. Artinya hanya benar 3 soal. Jadi di sini kita lihat nomor 1 skornya 20, nomor 2 20, nomor 3 20 ya. Ini yang salah. Jadi jawabannya harusnya, tadi kan saya jawab ini ya, correct answernya adalah D.
Nah, ini kelihatan bahwa ada jawaban yang soal kita yang salah. Jadi kita salah menentukan jawaban. Jadi ini terlihat bahwa ini jawabannya benar, B 9 cm. Jadi di sini itu kita ada melakukan kesalahan di penentuan jawaban. Jawabannya kan harusnya soal nomor 4 ini C, tetapi kita keliru mengisi D. Oke. Nah, ini contoh previewnya. Kita tutup saja, kemudian kita tutup. Nah, ini akan terlihat responsesnya sudah terisi tadi. Nah, seperti apa hasilnya? Ini hasil sementara. Jadi nanti ini bisa kita kosongkan lagi ya, termasuk grafiknya. Kalau misalnya ada 30 peserta, nanti ini juga akan grafiknya tentu akan terupdate secara otomatis ya. Oke. Nah, sekarang ini untuk responses ini kita bisa download di dalam format CSV atau dibuka di Google Sheet ya. Seperti apa nih? Dia akan tersimpan di Google Sheet dengan nama file yang sudah disuggest atau disarankan dari Google Form-nya. Jadi ini buat baru, kita create. Ya, ini hasilnya. Ya. Jadi ini baru ada satu peserta yang mengirimkan jawaban. Nah, ini bisa kita kosongkan, kita hapus saja. Caranya klik di sini sebelum ini hanya untuk trial atau coba-coba ya. Kemudian delete all responses, maka akan dihapus semuanya. Oke, kita akan kembali lagi ke question di sini. Tadi soal nomor 4 itu jawabannya harusnya C ya. Ya, ini kita edit, jawaban yang benar harusnya C. Nah, ini ternyata D kan. Jadi ini kita ubah ke C. Ya. Jadi ini harusnya yang benar adalah C, tadi keliru D. Oke, kita akhiri dengan done. Kita lihat lagi. Ya, answer key-nya sudah C. Ya, demikian untuk pembuatan form, soal, dan responsnya. Nah, setelah kita coba preview lagi hasilnya sama seperti sebelumnya, cuman setelah koreksi nanti akan berpengaruh atau hasilnya akan terupdate jika kita memberikan jawaban di soal nomor 4. Oke. Nah, kita tutup lagi. Jika sudah selesai, kita akan membagikan kepada siswa atau peserta ya. Ini satu hal lagi, kita akan menambahkan theme-nya. Jadi untuk menambahkan gambar, klik ini, kemudian choose image. Misalnya biar agak lebih cantik, kita akan kasih di atas soal misalnya gambar ini ya. Ya, insert. Ya, temanya seperti ini. Kita tutup. Ya, soal sudah selesai. Sekarang kita akan kirim soal ini kepada misalnya 2 siswa. Tinggal di send. Ya, email kepada ya ini, koma, satu lagi misalnya
ke saya sendiri atau ke siswa yang lain. Misalnya ke saya sendiri ya. Ini. Nah, kalau misalnya Anda mau membagikan linknya form tadi itu melalui WhatsApp atau media yang lain, itu bisa dipilih ini. Nah, ini bisa di shortnya juga. Jadi ini nanti tinggal di copy, Ctrl C, kemudian dipaste di WhatsApp ya, sehingga pada siswa atau peserta yang klik WhatsApp-nya akan bisa masuk ke form dan mulai mengisi, dan selanjutnya setelah selesai di submit akan masuk di dalam daftar responnya. Oke, nah ini sudah kita send. Nah, ini ada fitur add collaborators. Ini kita bisa bekerja sama atau sharing dengan kolega untuk juga berpartisipasi mengedit atau membuat soal ujian ini. Jadi ini bisa ditambahkan add collaborators. Ya, tinggal ketikkan emailnya, maka si orang yang kita sebutkan di dalam email itu juga bisa mengedit soal tadi, memiliki hak yang sama. Jadi bisa mengedit, bisa menambahkan atau menghapus. Nah, kita batalkan. Nah, setelah kita send tadi, kemudian misalnya tanya siswa ya, kemudian kita tinggal send. Ya, kalau banyak siswa ya tinggal diketikkan emailnya dengan memisahkan pakai tanda koma. Nah, kita akan lihat responses ini belum mengirimkan email atau respon semua ya, ada 4 yang sudah kita kirim. Sekarang misalnya kita akan lihat jika ada yang sudah mengirimkan jawaban. Oke, misalnya ini kita lihat dari akun Tania ya. Nah, ini sudah masuk soal ujiannya. Jadi kita klik di sini. Ya, mulai menjawab soal ujian. Fill out form. Hampir sama dengan tampilan saat preview, saat kita buat soal ya, saat buat soal ujian pakai Google Form. Nah, ini emailnya diisi. Kelas 7A. Ya, misalnya jawabannya kita pilih 250, kemudian 236, 46 derajat, dan C dan D. Jadi ini sudah diisi semuanya, kemudian disubmit. Jadi sebagai siswa nanti juga bisa langsung melihat skornya, berapa hasil ujian ini dari 5 soal. Ya, ternyata jawabannya adalah 100, skornya adalah 100 dari 100, artinya jawabannya benar semuanya. Nah, sekarang ini adalah contoh satu siswa. Nah, kita akan masuk peserta yang kedua misalnya. Hasil dari jawaban peserta itu responsnya baru kita terima 1, hasilnya seperti ini. Nah, kita masih butuh 3 jawaban dari 3 peserta ini bisa di send email reminder ya, juga akan ditunjukkan grafiknya, silahkan dipelajari sendiri. Demikian cara membuat soal ujian dan jawaban dengan menggunakan Google Form. Silahkan Anda coba sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.